Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak sudah siap belajar ya pada pertemuan hari kelima pada sore hari ini. Pastikan semuanya sudah sholat maghrib, sudah makan ya, sudah mandi agar belajarnya lebih menyenangkan dan ilmunya terserap ke otak kita. Baik anak-anakku semuanya, di pelajaran kali ini kita akan segera mulai, yaitu di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kelima. Baik, di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, apa? Masih ingat anak-anakku ya? Masih ingat di pembelajaran kemarin. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Di semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, binatang, ya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang juga memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Agar manusia tumbuh dan berkembang dengan baik, diperlukan makanan yang bersih dan sehat. Ya, kita semuanya pasti seperti itu ya. Selain itu manusia juga harus memperhatikan adab-adab ketika makan. Apalagi kita ya, selaku seorang muslim ya, jelas harus diperhatikan adab ketika kita makan ya. Itu gambarnya sedang makan. Sedang apa anak-anak itu orangnya? Sedang berdoa, menghadap makanan dan berdoa. Jadi adab sebelum makan itu ada di dalam pengamalan Pancasila ya, terutama sila pertama. Bunyinya bagaimana anak-anak? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sila yang pertama. Baik anak-anakku semuanya, adab ketika makan ya, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kualitas makanan yang kita makan. Jadi kita harus memilih makanan dalam keadaan bersih dan sehat. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Jadi sebelum makan, tangannya kita cuci, pastikan dengan sabun atau dengan pembersih lainnya ya, supaya tangan kita bersih dari kuman, bakteri akan mencemari makanan kita dan tubuh kita. Yang ketiga, pastikan berdoa sebelum makan. Bagaimana doanya anak-anakku semuanya? Ingat ya doa? Ya, doa sebelum makan ya. Pasti semuanya semua ingat. Dilakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah ya atas pemberian rizki makanan yang kita dapatkan itu. Maka sebelum dan sudah makan, pastikan kita berdoa. Yang keempat, gunakan tangan kanan. Ketika kita makan, gunakan tangan kanan kita agar apa? Agar makanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah makanlah sesuai kebutuhan, ya. Memakan sesuai kebutuhan agar tidak menyia-nyiakan makanan, sehingga kita mempunyai cadangan makanan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Sebelum kenyang harus sudah berhenti makannya. Nah, anak-anak, untuk tugas kita hari ini di sini perhatikan. Tugasnya di sini ya, silahkan di screenshot ini atau di dalam buku tema kita ada, silahkan dicari ya. Tugasnya adalah membuat sebuah karangan berdasarkan gambar. Jadi gambarnya ada di sini ya. Ini ada gambarnya ini. Anak-anak membuat karangan ya. Ini ada anak yang bermain tanah. Terus yang satu cuci tangan, yang satunya enggak cuci tangan. Wah, akibatnya apa? Oh ya, seperti apa? Nanti ceritakan ya anak-anak ya. Ditulis di dalam buku tulis tugasnya ya. Di 4 kalimat ini menjadi sebuah paragraf yang baik. Ya, anak-anak ya. Silahkan di screenshot. Ingat tugasnya adalah ini. Yang berikutnya anak-anakku semuanya, kita akan belajar mengenai matematika. Perhatikan. Ya, perhatikan di dalam sebuah gambar ini. Dari daftar kita akan belajar manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling banyak setiap bulan? Nah, jawabannya adalah perusahaan C. Ini latihan ya anak-anak ya. Ini Pak Guru jelaskan sedikit. Kenapa C? Karena perusahaan C menghasilkan susu kemasan terbanyak yaitu 4.800. Yang lainnya hanya 3.000, 1.200, ya 3.250. Maka yang terbanyak adalah perusahaan yang C. Berikutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit setiap bulan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Kenapa?
Karena perusahaan A menghasilkan susu kemasan paling sedikit, yaitu 1.200 kotak. Nah, apabila jumlah susu kemasan yang dihasilkan perusahaan A ditambah perusahaan D, maka total jumlah susu kemasan yang dihasilkan adalah, nah, A ditambah D, perhatikan anak-anak. A berapa? 1.200. D ada 3.250. Maka jumlahnya berapa? Nah, jadi kalian bisa menghitung susun ke bawah ya, tanpa menyimpan. 0 tambah 0, 0 tambah 5, 2 tambah 2, 1 tambah 3. Hasilnya adalah 4.450. Baik anak-anakku semuanya, ini pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Semoga kita bisa menyimak ya, kalian bisa menyimak dan mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tugasnya dikumpulkan via WA ya, difoto melalui WA ya anak-anakku semuanya ya. Terima kasih. Semoga belajar kali ini lebih menyenangkan. Semoga kita segera bisa bertatap muka di kelas kita yang sangat kita rindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.